Nah, perubahan dari kendaraan tidak bermotor kemudian menjadi kendaraan bermotor dengan jumlah yang sangat masif nih, ini tentunya memberikan dampak yang luar biasa, tidak hanya kemacetan ataupun polusi, kebutuhan ruang parkir, dan juga kita lihat bagaimana ruang parkir ini menjadi terbatas, mereka menggunakan space yang semau-maunya. Ini kalau kita lihat di Jakarta pada saat liburan ini luar biasa sekali, orang mau jalan kaki susah, mau bergerak pun juga susah. Ya, jadi perkembangan transportasi seperti itu ditambah lagi dengan penggunaan ruang kota yang luar biasa, tadi sudah disinggung mengenai pertumbuhan hotel yang sangat masif. Mau ditaruh di mana mobil-mobil para tamunya? Saya sampai tidak mengerti ketika di hotel Cokro itu digunakan untuk wisuda. Hotel Cokro ya, di Jalan Bejayan. Mobil-mobil parkir di sepanjang jalan itu, ini luar biasa sekali. Saya kira hal-hal semacam itu pasti akan muncul ketika hotel-hotel yang lain pun juga bermunculan secara masif. Ini tentu akan tidak hanya membutuhkan ruang parkir, membutuhkan pergerakannya juga pasti akan menjadi permasalahan. Nah, dalam konteks untuk pelestarian kota, nah di sini barangkali pertanyaan yang muncul dari saya ini, yang perlu kita lestarikan dari sisi transportnya, apakah keberadaan moda transportasi yang dulu ada sekarang hilang, dan ini pun menjadi satu hal yang banyak dicari oleh orang-orang yang sudah meninggalkan Jogja, kangen dengan Jogja, yang mereka ingin barangkali bersepeda, naik beca, naik andong. Apakah itu yang akan kita lihat, apakah kita akan melestarikan moda-moda transportasi yang lain, termasuk juga barangkali jalur-jalur kereta api lama yang ini kalau kita lihat di dalam RTRW di Jogja pun disinggung sedikit, ini akan ada upaya untuk membuka jalur-jalur lama, jalur-jalur mati ya, yang seperti misalnya di daerah Bantul kemudian sampai ke Magelang. Kemudian yang berikutnya juga kaitannya dengan pelestarian kota. Ini tentunya bagaimana juga aksesibilitas maupun mobilitas masyarakat ini bisa tersedia, tidak melulu untuk berkendaraan motor, tapi juga saya melihat kebutuhan orang untuk berjalan kaki. Dulu mungkin bisa berjalan-jalan di Malioboro, di trotoar yang ngobrol, ketemu, atau mungkin dulu dengan banyak seniman istilahnya berkumpul di sana ya, untuk saling mungkin menampilkan masing-masing ataupun saling berinteraksi. Nah, ini aksesibilitas bagi baik pejalan kaki, kemudian pesepeda, ya. Ini saya kira satu hal yang artinya perlu kita bagaimanapun juga peran-peran kendaraan tidak bermotor ini akan memberikan manfaat bagi ketersediaan alat transportasi yang berkelanjutan. Kemudian yang berikutnya tentunya bagaimana mencegah dampak transportasi ini sendiri terhadap barangkali ya warisan-warisan yang ada di Jogja. Barangkali dari saya itu terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya akan memberikan urun pemikiran mengenai bagaimana akan dibawa kemanakah pengembangan pusaka gastronomi di kota Yogyakarta. Pada dasarnya memang masih belum banyak yang begitu paham tentang apa sih perbedaan gastronomi dengan kuliner gitu ya. Pada dasarnya perlu dipahami bahwa kuliner itu adalah serving, bagaimana menyajikan makanan, sajian makanan, menunya. Kalau gastronomi itu lebih terkait dengan adanya hubungan budaya, keterkaitan budaya dengan makanan.
itu baik dari penyiapan makanan hingga prosesnya, penyajiannya, dan nilai-nilai tradisi yang ada dalam makanan, minuman, dan berbagai menu yang disajikan. Secara nasional memang ini sudah menjadi kekhawatiran di para gastronom mengenai hilangnya pusaka gastronomi di masyarakat lokal. Terdapat beberapa hal yang patut dilakukan di Kota Yogyakarta. Saya rasa Kota Yogyakarta ini gudangnya para pemikir di bidang gastronom. Ini ada Profesor Timbul yang sudah melakukan penelitian mengenai sejarah gastronomi di Indonesia, khususnya di Kota Yogyakarta. Kemudian juga ada Profesor Multiyati yang banyak karya-karya tentang makanan tradisionalnya. Saya melihat beliau sudah menulis puluhan buku tentang ini. Jadi Kota Yogyakarta unggul. Belum lagi memang secara sejarahnya gastronomi di Kota Yogyakarta itu terpampang dengan jelas dari prasasti yang ada. Kemudian juga bahkan saya juga melihat relief kue Banjar di Candi Siwa di Candi Prambanan. Saya melakukan survei singkat di Candi Prambanan. Kemudian kekayaan secara historis ini memang patut dilakukan inventory begitu. Untuk langkah pertama memang harus dilakukan inventory dulu, dan sudah dilakukan oleh para pakar kita, inventory tentang gastronomi pusaka yang mengandung filosofi dan tradisi. Kemudian juga, dan ini memang perlu melihat eksistensinya tadi tentang sustainabilitasnya di masyarakat Kota Yogyakarta itu seperti apa. Saya lihat di kota gede itu kue Banjar pun masih ada, masih diproduksi begitu ya. Kemudian masih banyak mungkin yang lain belum tergali. Kemudian juga bagaimana melihat sustainabilitasnya dari penggunaan bahan baku dalam gastronomi heritage itu sendiri. Apakah ini masih bisa? Saya juga melihat ada namanya gudeg manggar. Buat kami itu yang saya bukan orang asli Yogyakarta, tapi saya melihat itu sebagai keunikan yang patut dilestarikan. Kemudian juga ada bunga lotek atau gado-gado yang dari pakai bunga turi itu, pecel. Nah itu di kita tidak ada di kota-kota lain. Itu suatu hal yang menjadi keunikan di kota ini. Memang menjadi masalah juga bagaimana sih makanan-makanan yang ada, yang dari prasasti itu kan memang sudah ada nasi tim dan segala macam, itu bisa tetap eksis sampai hari ini. Bagaimana melihat kondisi sustainabilitasnya saat ini. Kemudian tadi sudah Bapak Laksono sampaikan mengenai peralatan equipment dari yang terkait dengan gastronomi. Ini sudah ada inventory-nya atau belum gitu. Bagaimana dengan adjustment-nya, dengan penyesuaiannya dengan kondisi peralatan memasak sekarang. Kemudian saat ini juga kalau kita ingin melestarikan gastronomi di Kota Yogyakarta, kita juga harus melihat bagaimana food hygiene dan sanitasinya. Karena saya alhamdulillah mendapat kesempatan berwisata kuliner di Kota Yogyakarta. Saya makan lele mamut di daerah Bantul. Ya, itu adalah suatu menu yang sangat otentik. Kemudian penyajiannya juga servingnya
atraktif. Hanya sayang dari food hygiene dan sanitasinya memang kurang ya. Kalau untuk lokal mungkin tidak jadi masalah, tapi kalau untuk yang lain ini bagaimana melestarikan tapi juga ada adjustmentnya, karena kalau mau tetap lestari ya juga perlu mengikuti kondisi yang sebaiknya gitu. Saat ini belum ada standarisasi resep dari menu-menu pusaka kita gitu. Untuk Kota Yogyakarta, apakah kue Banjar ini sudah ada menu bakunya, resepnya, supaya ini bisa menjadi proses pewarisan pendidikan bagi generasi atau masyarakat lokal di Kota Jogja ini sendiri. Kalau saya melihat realitasnya Kota Yogyakarta kota yang sangat banyak memiliki restoran, warung, kedai yang berciri khas Kota Yogyakarta ya. Tapi ya itu dia masih banyak perlu banyak peningkatan standarnya dari food hygiene, keterampilan di masa mendatang gitu. Maaf sebentar saya geser dulu. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh kota-kota di dunia, seperti yang sudah dilakukan di kota Popayán di Kolombia, kemudian Jeju di Korea, kemudian kota Chengdu Cina, itu adalah kota-kota yang berani menyebutkan dan mengeksiskan diri sebagai kota gastronomi heritage di dunia. Kalau memang kita ingin mensejajarkan ke arahnya ke depan seperti itu, maka kita patut memperhatikan mengenai pengembangan komunitas gastronomi tradisional di Kota Yogyakarta yang memiliki para ahli masak yang spesifik tentang menu-menu pusaka di kota ini. Kemudian juga menjamin adanya pasar tradisional dan industri makanan tradisional. Selain itu juga kedepannya mungkin Kota Yogyakarta menjadi host untuk festival gastronomi secara internasional kita lakukan di sini, dan saya lihat sudah kalau Yogyakarta ini leading ya kalau di Indonesia saya lihat. Kemudian juga tapi secara edukatif perlu adanya pembinaan terus-menerus, karena seperti yang saya sebutkan dari awal, terdapat kekhawatiran kesadaran, kemudian proses pewarisan nilai-nilai tradisi gastronomi, baik mulai dari keluarga Batik pun mereka sudah mulai sukanya pizza dan McD, KFC gitu. Saya rasa anak-anak sekarang juga kehilangan peran ibu karena adanya transisi, karena ibu bekerja, jadi pewarisan memasak di dalam keluarga sudah mulai hilang. Ini juga perlu diperhatikan agar kota ini bisa tumbuh dari bidang pusaka gastronominya. Kemudian ada beberapa, kalau terkait dengan pertanyaan yang disampaikan dalam surat yang edaran yang saya terima, materi yang saya terima adalah bagaimana kita bisa mempromosikan pusaka heritage di Kota Yogyakarta ini di mancanegara. Saat ini di Indonesia itu sedang gencar melakukan promosi gastronomi di mancanegara, seperti yang tiap tahun dilakukan di Kota Madrid. Itu membuka kesempatan untuk berbagai kota di Indonesia untuk
menampilkan kuliner atau gastronominya di sana setiap tahun itu ada. Apakah Kota Yogyakarta siap untuk itu? Itu menjadi sebuah hal yang patut disepakati bersama. Kemudian juga mungkin kedepannya akan ada kesadaran untuk melakukan roadshow atau gala dinner, atau misalnya dalam setiap meeting ini kita konsisten menampilkan menu-menu khas Kota Yogyakarta gitu. Jadi tidak keluar dari identitas lokalnya. Kemudian diharapkan kedepannya juga Kota Yogyakarta bisa membuat coffee table atau panduan bagaimana sih membuat menu-menu pusaka Yogyakarta apabila ada acara-acara formal atau resmi. Mungkin itu urun saran dari saya. Masih banyak hal yang memang di seluruh Indonesia masih kurang dalam kesadarannya mengenai hal ini, tapi mudah-mudahan saya lihat Kota Yogyakarta punya aset yang luar biasa dan leading dibandingkan kota-kota yang lain. Kalau kota-kota yang lain tradisinya belum banyak yang hilang dan tidak tergali. Mudah-mudahan itu saja bisa bermanfaat bagi wacana hari ini. Terima kasih. Ya, saya di sini kan hanya sebagai peminat saja, tetapi mungkin bisa saya ceritakan pengalaman pribadi. Jadi kalau sekarang saya disuruh ngantar istri ke Malioboro, udah lebih baik naik taksi saja. Dulu masih ya menikmati, karena sekarang ini jalan-jalan di Malioboro itu tidak ada nikmatnya menurut perasaan saya. Dulu toko-toko itu disuruh mundur, begitu kan, bekasnya kan masih ada kerowokan itu dijadikan trotoar. Sekarang malah dipenuhi oleh para pedagang kaki lima. Nah, pedagang kaki lima ini dari mana? Bukan masyarakat Jogja pada umumnya. Dari Padang, dari Palembang, dan bahkan kalau kita mau jajan di tepi jalan itu di Malioboro yang sore-sore itu, tanpa diberi daftar harga, tahu-tahu diberi harga yang sangat mahal, yang tidak umum untuk masyarakat Jogja. Dan itu yang membuat kami males. Nah, di samping itu, kami melihat fenomena pertambahan penduduk di Jogja ini sangat, boleh dikatakan sangat tinggi. Karena apa? Karena banyak universitas-universitas, terutama PTS yang jumlahnya mungkin 125-an yang di daerah Yogyakarta. Itu juga menambah masyarakat dari luar Jogja untuk kuliah di Jogja. Karena dari masyarakat di luar Jawa, terutama dari Indonesia Timur, kalau kuliah di Jogja itu sudah bangga, nggak tahu kuliahnya di mana. Jadi mereka ada kebanggaan kalau kuliah di Jogja. Nah, ini yang menjadikan Jogja menjadi crowded. Dan mungkin karena ya banyak PTS yang kurang bermutu, sehingga mahasiswa itu kegiatannya juga santai begitu. Itu juga menjadi perkembangan yang sangat hebat untuk narkoba. Jadi di Jogja ini jangan dikira bahwa narkoba ini
tidak dengan berita. Jadi di Jogja ini dikhawatirkan juga generasi narkoba. Nah ini sekarang dari bidang geologi. Memang di Jogja ini tampaknya di permukaan semuanya terdiri dari batuan yang sama gitu ya, pasir dan seterusnya. Namun setelah kita teliti seperti di Bantul, kami sudah membuat zonasi daerah yang rawan terhadap jika terjadi gempa bumi menjadi rawan karena ada amplifikasi dari getaran gempa. Itu juga sudah kami serahkan ke Pemda Bantul, ini Yogyakarta juga sudah. Namun itu oleh pemerintah Bantul terutama, kami lihat ada yang mulai dibuat BPBD daerah yang rawan bencana gempa itu berbeda sama sekali dengan yang kami buat. Karena apa? Hanya untuk menghindarkan diri dari investor perumahan. Kalau melihat daerah amplifikasi, wah ini mereka khawatir kalau tidak akan masuk. Jadi kita tidak melihat bencana ini sebagai pengaman masyarakat Yogyakarta. Seperti hanya Taman Sari itu kan yang bagian atas kan hancur, rusak. Itu sebetulnya karena gempa. Mengapa Sultan Hamengkubuwono IX itu tidak memperbaikinya? Mestinya itu kami tafsirkan itu adalah untuk pembelajaran. Jadi di sini baik yang kita sebut Jogja Heritage ini sebetulnya tidak hanya keraton saja, bahkan periode-periode sebelumnya termasuk candi-candi. Bahkan kita masih menemukan candi Kimpulan yang di UI, artinya di sekitar kita saat ini sebetulnya masih banyak hasil budaya manusia yang tetap timbul. Seperti mulai abad tarik yang paling tua abad ke-7 sampai sekarang ini masih banyak masih tertimbun. Dan memang ini pusaka ini terjemah dari heritage ya mungkin. Ya kalau kita berbicara hanya semantik pusaka, memang ya barang yang harus ada yang lama. Tapi saya setuju dengan yang disampaikan tadi mengenai konsep belajar Dewan Baru, sentrisitas dan seterusnya. Sentrisitas yang tidak statis tetapi dinamik. Nah, cuman di dalam dinamika kita saat ini mestinya ada batasan-batasan. Misalkan universitas itu jumlahnya berapa yang paling tepat untuk Yogyakarta? Kenapa tidak disebar di Pulau Progo, di Gunung Kidul, di Bantul, hampir semuanya ngumpul di Sleman. Nah ini mestinya kan regulasinya ada itu mestinya. Nah saya tidak tahu apakah
seperti pedagang kaki lima itu bisa dibatasi atau tidak, itu tidak tahu. Sehingga itu juga menyesakkan kota Yogyakarta. Memang dengan banyak mahasiswa yang datang di Yogyakarta ini menimbulkan usaha-usaha seperti warung-warung itu di sepanjang jalan Kaliurang itu sudah warung yang kaki lima maupun restoran sepanjang itu sudah mulai banyak. Kemudian di jalan Monjali sampai dengan ke utara sampai di rumah saya itu juga banyak istilahnya wisata kuliner, walaupun semuanya tidak laku dan berganti-ganti. Nah ini saya nggak tahu apakah itu bagian dari dinamika kota Yogyakarta yang akan kita semua ini tadi membuat rencana tata ruang dan seterusnya, di mana kita tidak memiliki power untuk supaya dilaksanakan. Ini karena tergantung pertama pemerintah atau DPRD dan pemerintah, termasuk provinsi, di mana gubernurnya juga sultan sendiri. Nah, ini bagaimana pandangan sultannya sekarang untuk kota Yogyakarta atau daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Videonya itu bisa keluar suaranya nggak, Pak? Enggak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Sudah jam setengah 12, waktu kita tinggal setengah jam, 45 menit lagi. Saya tidak ingin romantisme, saya ingin menjawab pertanyaan apa yang disampaikan hari ini. Saya melihat bahwa Yogyakarta itu ibarat bulan. Dia akan didatangi banyak semut. Kemudian Yogyakarta ini penduduknya 80%. Nanti aja dulu, Pak. Videonya nanti aja dulu. Ya. Yogyakarta ini 80% anak muda. Itu berdasarkan survei dari perusahaan rokok dan perusahaan EO, di mana Jumat, Sabtu, Minggu selalu ada event. Dan yang datang adalah orang muda. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya ingin membicarakan Yogyakarta ke depan, bukan hari ini atau kemarin. Karena ketika ngomong hari ini atau kemarin, bukannya saya anti sejarah, tetapi saya ingin melihat ini realitanya. Yogyakarta sudah rusak dan kita adalah bagian yang merusak juga. Kalau Anda protes Malioboro macet, kenapa Anda beli mobil? Kenapa Anda numpang mobil? Kenapa Anda kredit motor dan segala macam? Kalau Anda mengatakan bahwa lingkungan bersih, kenapa ketika ada sampah visual Anda diam saja? Ketika bangunan-bangunan menjadi seperti Gubondoro, seperti Rumah Merpati, kenapa para arsitek diam saja? Kenapa orang-orang yang lain-lain juga diam saja? Nah, maka kemudian saya hanya ingin mengatakan begini. Ayo kita memperbaiki semuanya. Apa yang bisa Anda lakukan adalah lakukan. Seperti video ini tanpa banyak bicara, kita bergerak. Ada Mas Joyo di sana. Video ini terinspirasi dari gerakan berbagai macam warga. Dan kita bergerak tanpa banyak protes, tanpa banyak wacana. Kemudian yang terjadi adalah isu ini sudah menjadi semacam semacam mindset bagi siapapun. Ketika melihat rontek semacam itu, maka kemudian kata sampah visual menjadi ada di kepala mereka. Mari kita lihat videonya, diulangi dari awal, Mbak. Waktunya cuma saya mengganggu 5-6 menit saja. Kemudian saya akan mengakhiri setelah video ini selesai. Selamat menyaksikan. Jika ruang-ruang yang dipasang tidak sesuai dengan kerumunannya. Jika ruang-ruang itu saya bagi menjadi 3, bukan komersial, bukan sosial, atau bukan politik. Kenapa sih
pembersihan ruang publik, terutama kaitannya dengan iklan luar ruang. Maka kemudian berbasis masyarakat kami bergerak untuk pembersihan. Yang iklan luar ruang yang ada di ruang publik, yang ada di taman kota, yang dipasang di yang telepon, yang listrik dan penerangan jalan, bentuknya rata-rata adalah protek umbul-umbul. Nah, itu adalah yang rawan menjadi sampah visual. Kalau mereka betul-betul bayar iklan dan ngurus izinnya, master plan di masing-masing kota itu sudah mensyaratkan, sudah menyediakan ruang-ruang mana. Kalaupun pemerintah belum menyediakan, harusnya basis lingkungan tidak boleh dilawan oleh pemasan, terutama pohon. Pohon itu setiap pagi ya lama-lama akan mati. Saya nyambut di sampah hujan ini, tapi kemudian bisa terlihat pohonnya bisa lebih dari 40 mas. Kemarin teman-teman wartawan yang ada di Bantul jauh di Paku, itu nggak seberapa panjang tempatnya, tapi sudah nggak sekitar 10